Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Bagaimana untuk hari ini, siap untuk belajar? Siap. Seperti biasa, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran, kita berdoa dan bersalam. Ya. Yang akan memimpin doa coba Adam, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, sekarang kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuan kita belajar mata pelajaran Quran hadis materi surat Al-Adiyat. Apa tujuannya? Yang pertama, kita bisa melafalkan surat Al-Adiyat dengan benar dan tepat. Ini dengan dulu Bapak sampaikan. Kemudian tujuan kita belajar surat Al-Adiyat agar kalian bisa membaca surat Al-Adiyat sesuai dengan makhraj huruf. Kemudian tujuan kita belajar surat Al-Adiyat ini agar kalian bisa menulis surat Al-Adiyat dengan benar. Kemudian menerjemahkannya, dan yang terpenting adalah memahami isi kandungan surat Al-Adiyat. Sebelum kita belajar, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian ada baca Al-Quran hari ini? Ada. Apakah kalian tahu dengan yang namanya juz amma? Tahu. Apakah kalian kenal yang namanya surat Al-Adiyat? Tahu dan kenal. Apakah kalian pernah membaca surat Al-Adiyat di rumah? Nah, dalam surat Al-Adiyat, ya, salah satu isi kandungannya mengajak kita bersyukur kepada Allah. Apakah kalian selalu bersyukur kepada Allah? Ya. Mudah-mudahan selalu demikian. Kalau kalian pandai bersyukur sesuai dengan ayat Al-Quran, apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Nah, sekarang kita perhatikan satu gambar. Nah, sebelum kita membuka buku, perhatikan gambar. Gambar apa ini? Kuda. Kuda. Kuda itu dipergunakan untuk apa? Untuk berperang. Apa lagi? Untuk berkendara. Berkendara, transportasi. Apa lagi? Pacuan, ya kan? Untuk pacuan, lomba seperti di Kakengon sana. Kemudian apa lagi? Mengangkut barang dan lain sebagainya. Banyak sekali kegunaan kuda. Sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, coba anak-anak semuanya buka halaman berapa ini ya? Coba buka semuanya. Halaman 1. Halaman 1.
Bab yang pertama surat Al-Adiyah. Sebelum Bapak menjelaskan arti daripada surat Al-Adiyah, membaca surat Al-Adiyah, Bapak ingin tanya, apa arti Al-Adiyah? Ya, Al-Adiyah adalah kuda perang sesuai dengan gambar yang ada di papan tulis. Nah, jadi Al-Adiyah itu artinya kuda perang. Inilah bentuk daripada kuda. Nah, selanjutnya, coba buka halaman 4 lagi. Nah, ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Al-Adiyah. Yang pertama, bacaan surat Al-Adiyah. Nah, sekarang Bapak mengajak kalian semuanya kita membaca secara bersama-sama surat Al-Adiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan wal muriyati qadhan wal mughirati subhan wa asalna bihi naqan wa asalna bihi jam'an innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Sadaqallahul azim. Nah, untuk lebih jelasnya materi tentang surat Al-Adiyah, Bapak mengajak kalian untuk melihat video yang akan Bapak bagikan di layar apa tulis. Coba anak-anak semuanya memperhatikan. Nanti baru Bapak jelaskan kembali. Baru kita bentuk kelompok. Nampak anak-anak? Assalamualaikum. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Adiyah. Dengan surat Al-Adiyah. Anda boleh anak bacaan surat Al-Adiyah. Mari kita simak kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir. Kita ambil yang di YouTube saja. Assalamualaikum. Jelas ya? Ini judulnya adalah surat Al-Adiyah. Salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Selamat siang semuanya. Semoga kita dijauhi dari Allah dan selalu memperhatikan. Nah, ini pertama sekali poin yang kita belajar ini bacaan surah Al-Adiyah. Bacaan surah Al-Adiyah kita tadi sudah baca secara bersama. Kemudian terjemahan surah Al-Adiyah. Nah, ini yang akan kita belajar nantinya. Selanjutnya apa yang ketiga poin C? Kandungan surat Al-Adiyah. Ini bacaan surah Al-Adiyah. Tadi kita
Nah, ini perlu kita coba diperhatikan anak-anak semuanya. Yang pertama, surah Al-Adiyat ini dia terdiri berapa ayat? 11. Al-Adiyat ini terdiri 11 ayat. Nah, kemudian dia tergolong ke dalam Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Kenapa dikatakan Makkiyah? Diturunkan di kota Makkah. Kalau diturunkan di kota Madinah, apa namanya? Madaniyah. Kemudian Al-Adiyat itu diambil dari ayat pertama. Tadi sudah dijelaskan apa artinya. Mudah-mudahan gambarnya pun sudah Bapak sajikan tadi. Kemudian dalam Al-Quran, Al-Adiyat ini urutan yang keberapa? 100. Dari jumlah semuanya, surah dalam Quran berapa jumlah semuanya? 100. Jumlah 100 semuanya adalah 114. Begitu urutan dalam surah Al-Asr. Kemudian kita perhatikan slide yang selanjutnya lagi. Apa lagi? Kemudian ini kita bahas poin B, terjemahan surah Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha. Demi yang menjadi kencang dengan terengah-engah. Terengah-engah itu maksudnya dia dalam keadaan lari capek. Begini dia kalau terengah-engah, kalau kayak orang lari di lomba lari. Seperti itu. Paham kan? Yang kedua, fa'asarna bihi fal muriyati qadha, dan menambahkan guna api dengan pukulan-pukulannya. Jadi kuda itu biasa dipakai kayak macam gelang. Ketika dia lari, kena kerikil-kerikil batu, maka mengeluarkan api. Kemudian fal mughirati subha, dan fa'asarna bihi naqa'a, fawasatna bihi jam'a, innal insana lirabbihi lakanun. Jadi pada ayat ini Allah selanjutnya, wa innahu ala zalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyahid, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tadi sudah memahami, sudah mengerti tentang terjemahan daripada surat Al-Adiyat. Sekarang kita akan belajar kandungannya. Karena setelah ini kita akan bentuk kelompok. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya, kalian bahas dalam kelompok. Kandungan surah Al-Adiyat. Yang pertama, dalam surah Al-Adiyat Allah menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak enggak? Banyak. Bisa kita hidup? Tidak. Sekiranya air yang ada di muka bumi dijadikan tinta, yang daun-daun, daun-daun pohon, tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai lembaran.
kita tulis semua nikmat Allah itu tidak bisa ditulis, ya kan? Habis tinta, habis daun-daun dijadikan lembaran itu belum tercatat semuanya nikmat Allah. Sehat dengar. Kemudian yang kedua, selain daripada itu, pada dasarnya manusia sangat cinta harta dan dunia. Kita manusia ini cenderung sangat cinta pada harta, sangat rakus terhadap duniawi, tanpa mengingat bagaimana hidup di akhirat. Nah, yang ketiga, karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula, seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan. Bersyukur secara lisan bagaimana? Mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersyukur dengan secara tindakan, perbuatan, apa itu? Ya, berbagi dengan sesama, bersedekah, menolong orang lain. Yang keempat, Allah memberi peringatan bahwa kita manusia akan ada yang namanya hari pembalasan. Kita akan diminta bertanggungjawaban. Yang kelima, sebagai motivasi untuk kita manusia agar mau berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, yang akan kita dapatkan pembalasan yang baik juga. Nah, selesai materi ini ada yang ingin tanyakan kepada semuanya? Nah, jadi Pak Bakri. Nah, ini sudah Bapak jelaskan tentang kandungan isi surat Al-Ma'idah. Sekarang kita membentuk kelompok diskusi seperti biasa. Berapa jumlah semuanya? Hah? Bukan. Seluruh siswa ada berapa? 60. Ini kita bentuk kelompoknya 6 ya. Yang Bapak sebutkan namanya, yang Bapak tunjuk orangnya, bangun, itu kelompok pertama ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 bangun. Nah, kelompok koordinir satu lagi bangun. Nah, ini kelompok pertama. Ini Bapak serahkan LKPD-nya, Bapak kerja. Ya, duduk. Ini kelompok pertama, silakan duduk. Yang kelompok yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 orang ini bangun. Coba bangun. Nah, bangun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang ketiga. Ya, duduk, silakan duduk. Kemudian kelompok yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan bangun. Ini kelompok yang ketiga. Ini Bapak serahkan lembar kerjanya. Nah, duduk. Ini baru 3 kelompok kan? Yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 4, 6 ya. Silakan bangun. Ya, ini kelompok yang keberapa? Yang keempat. Ini kayaknya ada lebih 4 orang lagi. Ini kita gabungkan ke ini aja. Nah, Saihan masuk ke kelompok 4. Ryan masuk ke kelompok 3. Sama nama Aisyah ya. Aisyah masuk ke kelompok 2. Siapa nama? Ya, Newa masuk ke kelompok pertama. Ya, jadi kalian nanti berbaur dengan kelompok masing-masing. Coba membentuk kelompok diskusi. Bentuk diskusi. Nah, sekarang Bapak sudah membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Silakan bekerja. Waktunya berapa menit? 10 menit ya. 10 menit. Silakan kalian diskusi. Kemudian nanti Bapak suruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Ya, silakan.
Nah, silakan. Di antara 4 kelompok ini siapa yang sudah selesai? Tunjuk tangan. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan tampil ke depan presentasi hasil diskusi kelompok. Ya, Adam, coba silakan Adam. Ya, yang lain perhatikan kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan ditanyakan. Ya, di sini aja Adam. Sampai sini aja. Nah. Pak, kami sudah siap. Ya, coba yang lain perhatikan. Kawan mempresentasikan hasil diskusi. Coba yang lain perhatikan. Suaranya pelan. Sudah selesai. Kita beri aplaus ke kelompok 3. Ya, kemudian kelompok 2. Ya, satu ya. Ya, bangun. Coba silakan. Ya, di situ langsung aja presentasi. Ya. Coba, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ah, langsung aja. Yang lain perhatikan. Baca, silakan di situ aja. Nah. Saya perlu belajar kelompok 1 ini dia termasuk surah Makkiyah karena menurunkan di mereka. Al-Adiyat artinya tidak kurang. Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Disebut surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Ya. Sudah selesai. Kita kasih aplaus ke kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Silakan bangun. Yang lain perhatikan, kelompok 4 perhatikan. Ya. Aplaus untuk kelompok 2. Yang besar suaranya. Kawan-kawan yang lain silakan mendengarkan. Ya, silakan. Nah, coba. Duduk yang bagus. Yang besar suara. Oke, kasih aplaus ke kelompok 4. Nah, jadi silakan lanjut. Untuk jadi pembelajaran kita hari ini, coba didengarkan dulu. Pembelajaran kita hari ini tadi sudah Bapak tampilkan materi di layar LCD. Kemudian kita juga sudah membuat diskusi kelompok. Apakah kalian semua sudah paham tentang materi surah Al-Adiyat? Apakah
poin dari surat Al-Adiyat. Coba perhatikan dulu. Jadi surat Al-Adiyat ini diambil dari ayat yang pertama, yang artinya kuda berperang. Jumlah ayatnya ada 11, diturunkan di kota Mekah, tergolong Makkiyah. Kemudian dia urutan ke 100 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Kandungannya tentang menjelaskan sifat dasar manusia yang cinta harta dan ingkar terhadap nikmat. Karenanya dengan belajar surat Al-Adiyat ini, semoga kita lebih menjadi manusia yang bersyukur. Nah, sebelum Bapak tutup, mari kita baca doa perpisahan majelis. Coba angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.